Ya, banyak dari kita yang memimpikan punya pasangan, punya anak, ya otomatis jadi orang tua ya. Ya, banyak dari kita juga bilang kalau jadi orang tua itu tanggung jawabnya gede lah, nyokolain anak dah, dan segala macam lah, ngedidik lah, dan berbagai macamnya. Tapi sebetulnya, ini gue sambil ngopi dikit ya di Cafe Putri Kutamaya, di cappuccino namanya. Cappuccino itu beda dari yang lain ya. Jadi dia ekstra dari kopinya itu kerasa gitu ya. Dan kalaupun dia pakai susu, dia masih dominan kopinya gitu. Dan cappuccino di sini gue suka. Oke, lanjut. Ya, ketika jadi orang tua, otomatis kita itu ingin memiliki keturunan ya. Tapi tahu nggak sih, kalau misalkan menjadi orang tua itu sebetulnya kita itu lagi membangun sebuah peradaban gitu. Dalam arti kata, peradaban itu artinya kita mulai satu generasi untuk mulai gimana generasi selanjutnya gitu. Eh, kita punya anak, anak itu nanti punya pemikiran sendiri, anak itu punya lingkungannya sendiri, dan mau jadi apa entar ke depannya keturunan itu gitu kan. Ya ini memang ada peran nggak hanya dari lahiriah, tetapi ada dari batiniah juga, dalam artian ya kita lahiriahnya berikhtiar, berusaha sebaik mungkin, ya batiniahnya ya kita berdoa kepada Tuhan gitu kan. Semoga turunan kita itu enggak diberikan takdir-takdir yang buruk, yang enggak diinginkan, kayak gitu sih sebetulnya. Nah, banyak orang yang nggak sadar juga. Jadi ketika ada uh, orang tua yang atau ketika ada seorang yang mengabaikan cara bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, itu efeknya itu nggak setahun 2 tahun, tapi perlu waktu, bahkan entah bisa bisa apa punya waktu untuk memperbaiki atau enggak. Nah itu yang menjadi titik baliknya ketika menjadi orang tua gitu kan, kayak gitu. Dan ketika punya anak gitu ya, ketika punya anak ya, kalau sorry to say, orang-orang yang awam itu pasti berpikirnya ini gue punya anak, anak ini harus patuh ke gue, dan kalau gue ya terserah aja kan gitu. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung itu ngejerumusin generasi berikutnya juga. Gue teringat ketika dulu ada sahabat Rasul, gue lupa namanya siapa, atau mungkin bisa bilang ini golongan tabiin ya. Jadi dia itu hanya menikah kalau ada yang mau satu tujuan sama dia. Tujuannya adalah keturunannya nanti pengen menaklukkan Yerusalem, kayak gitu ya. Yerusalem Palestina. Dan akhirnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, kayak gitu. Nah, jadi dulu ketika seorang ingin menikah itu sampai ke keturunan berikutnya, mau jadi apa, mau pengen jadi apa keturunannya itu, kan kayak gitu. Ya, jadi nggak hanya soal ini anak ini harus patuh ke gue, tapi anaknya gimana gue. Ya, kali gitu, lu bisa ngejamin ya, bisa ngejamin bagaimana keturunan lu ke depannya, kayak kan kayak gitu. Ya oke, seagung-agungnya kita kedudukannya, tetap kita tuh manusia punya kekurangan, nggak kayak Tuhan. Kalau kita ngagung-agungin seorang posisi kita depan anak, ya Rasul kurang apa lagi, tetapi Rasul juga masih nerima masukan dari orang lain kan, kayak gitu. Yang harus kita sadari adalah ini kita ngebangun sebuah peradaban, sebuah bangsa, sebuah generasi, di mana kedepannya ini bakal jadi pelanjut kita. Kalau jadi pelanjut kita, maka dicarilah ilmu setinggi-tingginya untuk anak, tetapi konsekuensinya kalau anak punya ilmu yang setinggi-tingginya, bisa jadi lebih tinggi dari orang tuanya, bisa jadi pemikirannya lebih maju dari orang tuanya, dan bisa jadi malahan lebih pintar dari orang tuanya. Tapi banyak dari kita juga justru menyaksikan hal itu, ya dengan istilah-istilah adab lah, dengan istilah-istilah bahkan durhaka lah, dengan istilah-istilah ya lu tahu apa, lu masih muda, gue pengalamannya udah banyak dan segala macam. Kalau terus-menerus mindsetnya kayak gitu, ya goodbye aja deh. Indonesia nggak punya generasi penerus gitu. Ya generasi penerusnya ya lu tahan pemikirannya sampai situ, lu tahan dengan paradigma atau doktrin-doktrin yang di zaman lu kasihin ke generasi berikutnya yang nggak akan pas gitu ya. Kayak misalkan dulu kita ke kantor jalan kaki ya pas-pas aja.
Tapi sekarang kita ke kantor jalan kaki, ya kali gitu kan kayak gitu. Kecuali untuk kesehatan. Ya karena zamannya itu berbeda. Dulu kita kemana-kemana pakai sepeda cukup, sekarang ya masa tuh pakai sepeda kan gitu. Lu tahan pemikiran generasi berikutnya sampai situ, ya jangan harap ada tambahan amunisi kalau istilahnya, jangan harap ada tambahan pemikiran, jangan harap ada tambahan ilmu, bahkan jangan harap ada pembaharuan dari kehidupan lu yang sebelumnya menuju ke masa depan suatu keluarga atau bahkan negara yang lebih cerah gitu. Jadi pemikiran itu harus diekspor. Pemikiran itu yang harus, atau ilmu itu ya harus dikembangin. Ilmu itu kan nggak melulu dengan apa yang kita temuin, tapi ketika kita menemukan suatu ilmu, orang lain dapat ilmu yang lain, didiskusiin, nah itu yang jadi ilmu kayak gitu. Bukan suatu ilmu itu, apalagi pengalaman. Ilmu sama pengalaman ya beda jauh. Oke, kehidupan nggak selalu dengan keilmuan, tetapi keilmuan itu adalah patokan ya, pegangan buat ke depan, kan kayak gitu. Buat ke depan dalam artian lo mau apa-apa, lo nggak ngerti apa-apa, ya coba tanyain ilmunya kayak gimana. Ilmu itu luas loh ya, nggak hanya ilmu agama doang. Nah sekarang dengan paradigmanya, katakanlah eh, orang tua termasuk gue juga, itu sebagai pembangun suatu peradaban atau bangsa yang lebih cerah, tapi kita tahan pemikiran dan ilmu keturunan kita hanya di situ aja karena harus patuh ke kita, karena merasa kita paling benar dan lebih benar daripada anak, karena kita kehidupannya atau pengalamannya lebih lebih banyak, ya goodbye deh gitu dengan pencerahan di masa yang akan datang kayak gitu. Karena ilmu di luar itu luar biasa penuhnya, luar biasa, nggak pernah disangka-sangkanya. Bahkan itu dulu ada perempuan gini ya, ada perjalanan ini Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ya katakanlah berangkat ke suatu perjalanan gitu kan. Suatu ada seekor burung gagak yang lagi minum di tepi sungai. Dia minum. Nah, Nabi Khidir tuh ngeumpamain ilmu antara manusia dengan ilmu Allah tuh kayak gitu ya. Jadi ilmunya Allah itu yang diserap oleh manusia itu nggak seberapa ya, dibanding dengan apa yang Tuhan atau Allah punya ilmunya ya kayak gitu. Artinya apa? Artinya ilmu itu sangat berkembang, ilmu itu sangat luas, ilmu itu berpikirnya luar biasa. Nah, tapi ilmu yang luar biasa ini suka terhalang dengan paradigma dan doktrin, gue orang tua, gue lebih banyak pengalamannya, mau bisa apa lu, masih muda tahu apa, dan segala macam. Jadi, ya mau bagaimana peradaban ini bisa maju kalau dari kitanya aja sebagai orang tua udah nge-hold bahwa pemikiran lu cuma cukup sampai situ, gue yang harus lebih dari lu nggak boleh dari gue. Kan kayak gitu. Nah ini mungkin di sisi lain juga nggak semua sadar orang tua bahwa emang kita secara nggak langsung itu adalah uh, awal dari pembangunan peradaban. Bahkan dari hadis sebutin kalau anak itu suci, yang menjadiin Nasrani, Yahudi, dan Majusi itu adalah orang tuanya. Artinya mau jadi apa itu si anak tergantung bagaimana lingkungan awalnya. Kan kayak gitu. Ya semoga jadi bertanggung bersama aja deh kayak gini ya. Karena gue itu kadang-kadang ya oke, para doktrin atau paradigma harus nurut ke orang tua ya sampai kapan pun tetap ada gitu ya. Tapi gue pun tetap miris kalau misalkan banyak banget orang tua yang nggak mau nerima masukan dari anaknya dengan alasan lebih tua dan segala macam kayak gitu sih. Oke, thanks for watching.